bersiap menghadapi bulan Ramadan. Pada waktu dan tempat persilakan dengan surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada semangat kan? Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina, yaitu Pembimbing Majelis Ta'lim Languang, itu Bapak Dr. Andus Nursal, dan juga kepada Ibu Ketua Majelis Ta'lim di Languang dan seluruh jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak masyarakat yang ada di sekitar Languang, baik yang sudah berada di ruangan MDA maupun yang masih dalam perjalanan. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur maka kita akan merasakan nikmatnya sesuatu itu. Karena apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sedikit atau banyak, itu semua ada hikmahnya. Nah, pada hari ini kita telah berada di tanggal 24. Ya, sudah tanggal 24 ini, Bu, ya. 24 bulan Sya'ban. Nah, jadi harus kita ingat itu. Bertepatan tanggal 27 bulan Maret. Nah, jadi kalau kini sudah masuk tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29. 5 hari lagi tinggal. Karena bulan Sya'ban hanya berumur 29 hari. Hari Jumat besok tepat tanggal 29 bulan Sya'ban. Malamnya sudah masuk malam Ramadan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita mesti bersyukur karena sampai kini masih diberi oleh Allah kesehatan, masih diberi kekuatan, masih diberikan semangat, perasaan gembira dan rindu kedatangan Ramadan. Ini nikmat. Ada rasa rindu, rasa gembira, tamu akan datang. Tamu yang dimuliakan. Tamu yang akan menghantarkan kita menjadi hamba yang takwa. Ini yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian selawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, inilah beberapa ayat yang akhir-akhir ini populer dibaca oleh para mubalik. Kita dengarkan, kita simak,
pentingnya kita memahami ayat-ayat yang kita baca tadi. Pertama adalah mengingatkan kita tentang dosa kita. Betapa banyak dosa yang telah kita tumpuk, telah kita perbuat, disengaja atau tidak disengaja, secara sendirian ataupun bersama-sama. Ya, maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian Allah mengingatkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, masuklah. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya dia, syaitan itu musuhmu yang nyata. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Waalaikumsalam. Silakan aku. Dan jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar beriman, menjadi seorang muslim. Kemudian kita tutup dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang saya hormati dan juga bapak-bapak yang berhadir, awak sadunya satu keluarga ya. Tidak ada yang dimuliakan Ustaz, Bu Yanda. Ambo ko ala menganggap ibu-ibu juga apa-apa seperti keluarga awak seorang. Jadi sebenarnya awak bukan untuk ceramah tu ya. Apalagi di muka guru kan. Jadi hamba mengulang-ulang kaji saja. Mengulang agar kita sama-sama bersiap menerima kedatangan Ramadan. Tadi malam saya di perumahan Balai Baru. Ibu-ibu kumpulan Persatuan Tanjung Raya juga ada perkumpulan di sana. Dulu ibu itu tinggal di Bayur. Dia membuat perkumpulan pula di Masjid Baitul Arafah Balai Baru. Diundang pula mengaji di sini, yakni menyambut datangnya bulan Ramadan. Sama juga makan-makan ramai-ramai, bapak, ibu-ibu, anak-anak, ramai, juga anak-anak bayi, anak-anak ketek dihadirkan sadonyo. Begitu senangnya orang mendatangkan Ramadan kedatang. Dihadirkan semuanya. Jadi bapak ibu, kita mesti tanamkan perasaan gembira. Gembira senang hati awak. Karena sabale bulan lamonyo Ramadan lah baik meninggalkan awak. 11 bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kita rindu kedatangan Ramadan itu dia. Kini lah tiba ya dia. Ingin bersahabat dengan kita. Ingin berteman dengan kita. Karena bulan Ramadan adalah Sayyidul Sur. Bulan Ramadan pemimpin daripada sekalian bulan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang berkah. Semua diberkahi. Makanan berkah, minuman berkah, pekerjaan berkah, rumah tangga kan berkah,
anak-anak akan berkah. Di bulan Ramadan dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga bulan rahmat. Allah turunkan kasih sayangnya kepada penduduk bumi ini di bulan Ramadan. Banyak orang-orang bertaubat di bulan Ramadan. Banyak orang-orang kembali sadar di bulan Ramadan. Banyak orang benar-benar mensucikan diri bulan Ramadan. Inilah ibu-ibu dan bapak-bapak, sehingga awak mesti gembira menyambut datangnya Ramadan. Jangan awak kecewa. Jangan awak merasa, Ramadan tiba lagi, payah awak tu. Aku tidak akan makan siang lagi. Tidak laku lagi lontong awak lagi. Tidak akan orang membeli pagi-pagi sarapan lagi ya. Ada macam-macam bisikan-bisikan yang muncul dalam hati kita. Padahal dengan datangnya Ramadan, kita akan menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih berwibawa dan lebih terhormat. Karena Allah SWT akan mencetak kita menjadi hamba yang takwa. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Lalu apa yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan datang? Ada 5 ibu-ibu yang kita coba uraikan kembali. Yang pertama, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita mesti perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena selama ini mungkin hati kita ini kurang terikat dengan Allah. Kurang terhubung dengan Allah. Sehingga kita terlena dengan sawah, ladang, keramba ikan, toko, ya apalagi terlena dengan para durian, terlena dengan anak cucu, sehingga kadang-kadang banyak perintah Allah kita tinggalkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, perintah Allah yang paling utama adalah solat. Hari ini banyak orang Islam meninggalkan solat. Ya, kita lihat dia, kita dengar dia, kita bersama dengan dia, makan bersama dengan dia, bertempat tinggal dengan dia. Ini yang bahaya. Kalau kita diamkan, berarti kita telah memikul dosanya. Mungkin dia anak kita, mungkin dia menantu kita, mungkin dia mertua kita, atau cucu kita. Sengaja meninggalkan solat tanpa ada rasa takut dan khawatir akan siksaan Allah SWT. Ini dosa. Maka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Dan bertaubat untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang merusak diri kita sendiri. Ya, yang menzalimi diri kita sendiri. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensyarikatkan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Disebutkan oleh para ulama, siapakah orang yang musyrik itu sebenarnya? Orang musyrik bukan orang menyembah batu, patung lagi enggak. Tidak ada menyembah batu, tidak ada menyembah patung, tidak menyembah pohon. Tidak. Tapi orang yang sengaja meninggalkan sembahyang, dia lebih sibuk dengan pekerjaannya, dia lebih yakin bahwa pekerjaan itu, harta, pangkat dan jabatan itu akan dapat menyelamatkan dirinya, sehingga hubungannya dengan Allah terputus, dia telah melakukan kesyirikan. Nah, ini yang kita minta ampun kepada Allah. Bertaubat dengan sungguh-sungguh, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kita itu. Belum lagi puasa yang mungkin sering kita tinggalkan dulu waktu muda-muda. Ya, bahkanlah tua, sengaja tidak puasa, zakat tidak dibayarkan. Ya, kewajiban kita lah tiba nisabnya untuk dibayar, tidak dibayar. Nah, banyak perihal-perihal yang menyebabkan putusnya hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terputusnya hati kepada Allah, sehingga hati menjadi gelisah, hati menjadi susah, hati menjadi galau, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian.
sehingga kehidupan kita gersang. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini yang pertama. Maka menjelang Ramadan datang, kita mesti tanamkan perasaan taubat, yaitu tanamkan rasa keinginan kita untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, kemudian yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum Ramadan datang, kini kita pererat hubungan sesama kita. Pererat hubungan kepada ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, ya, kaum kerabat kita, dengan mertua, dengan menantu, ya, kita perkuat kembali, kita jalin kembali, hilangkan rasa dendam, hilangkan permusuhan, hilangkan kebencian, tanamkan rasa kasih sayang. Inilah tujuannya maka diadakan perkumpulan-perkumpulan ibu-ibu. Dulu di kampung-kampung itu diundang apa? Diundang menantu, diundang lagi ya cucu, karena masing-masing sehari-harian sibuk berkarajo, jarang basuh, jarang berkumpul. Ada yang di Padang, ada yang di Maninjau, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Medan, ya kan begitu, berjauh-jauhan. Akhirnya diundang bersama awak. Gunanya apa itu? Gunanya awak berkumpul, yaitu untuk merekat kembali, untuk mengenal bahwa punya dan sana, punya keluarga yang mesti awak hidup rukun, damai, tenang. Apalagi Ramadan mau datang. Takana ayah awak, takana ibu awak, takana kakek awak, takana adik awak, takana saudaranya, hubungkan dia. Oh, kalau tidak ada lagi bang, maka datangi kuburannya, berziarahlah ke kuburan sebagai mengenang kembali bahwa dia ayahku, dia ibuku, dia kakekku, dia nenekku. Oh, itu ayah, itu kakakku dulu di sana kuburannya. Datangi. Walaupun memang ziarah kubur itu tidak mesti di bulan menjelang Ramadan, tapi minimal itu awak berkumpul bersama. Oh, ikut kuburan nama di rumah pada siang. Allahumma ghafirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa nawwir kuburha. Oh ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia ya Allah, terangilah Tuhan. Dengan begitu tumbuh rasa kasih sayang awak kepada orang-orang yang telah meninggal, dan teringat bahwa kita pun akan mengalami kematian. Nah, jadi ibu dan bapak-bapak, inilah tujuannya kita memperbaiki hubungan balik. Allah SWT mencintai orang yang bersatu. Orang yang bercerai-berai adalah sangat dimurkai oleh Allah. Ya, orang yang memutuskan silaturahmi atau orang yang memutuskan silaturahim, dia berarti memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima amal ibadah awak tu kalau hubungan silaturahim awak putus. Karena harta putus silaturahim, ya, karena sawah putus silaturahim, karena rumah putus silaturahim, karena beda partai putus hubungan silaturahim. Jangan, maka ikolah Pak Ibu, sebelum Ramadan datang kita ikat kembali, kita persatukan balik. Apalagi awak yang berada di Languang, sekitar 30 keluarga lebih kurang ya Bu ya, bahwa dalam satu kumpulan itu bersatu, kompak, seia sekata, saling menjenguk, saling melihat, saling mendoakan, ya, saling membantu. Ini harapan kita begitu. Ya, minimal yang ada di Languang sekitarnya awak bersama. Anak-anak, cucu-cucu awak, sadonya awak berkasih sayang, saling menyayangi, saling membantu. Ya, sehingga nanti di belakang hari sepeninggal kita takana, oh itu nenek saya dulu, oh itu kakek saya dulu. Nah,
dengan adanya pertemuan-pertemuan atau pengajian yang diadakan di Languang misalnya. Dan pada hari ini dikatakan oleh Buya Nur tadi adalah pertama diadakan tabligh akbar. Walaupun awak sakit, alhamdulillah ada juga anak-anak, ya kan? Nanti banyak lagi tuan. Dak kini ada remaja tujuh kan, alhamdulillah tu mah. Mungkin tahun besok panuh ikut lagi tuan. Itu lagi. Ini harapan kita. Apa-apa ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, bayi, kalau pada bawa untuk menandakan kegembiraan kita. Kesenangan hati awak bersama awak, memelihara diri awak juga keluarga awak. Mungkin maksud itu. Pelihara dirimu dan keluargamu. Ajak keluarga awak sadonya untuk mengingat Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, menyambut bulan Ramadan yang diperintah untuk dimuliakan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita persiapkan? Yaitu kita harus tahu, kita harus paham apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan supaya tidak sia-sia, tidak asal lewat saja. Ramadan datang kita lewat saja, tidak ada peduli, tidak ada acuh, ini bahaya. Aduh, Nabi SAW mengucapkan amin, amin di akhir bulan Sa'ban. Ketika khutbah di hari Jumat, Nabi SAW naik mimbar, di tangga pertama ucapkan amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa mengucapkan amin? Kami kan tidak ada yang berdoa. Maka Rasulullah mengatakan, tadi Jibril datang memohon kepadaku agar mengaminkan doanya. Apa doanya? Ya Allah, terlaknatlah, sungguh celakalah seorang anak yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya sampai usia lanjut, tapi tidak menghantarkan dirinya ke surga. Amin. Anak, ya, tidak bisa berbakti sama orang tua, tidak bisa menghantarkan dia ke surga. Ya, padahal ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Ibu, ayah awak, maafun ibu-ibu apa-apa, tidak bisa kita lupakan jasa pengorbanan ayah kita dan juga pengorbanan ibu kita. Maka selagi kita masih di dunia ini, masih hidup bersama, kita berbakti kepada mereka. Kemudian apa lagi? Amin yang kedua. Ya Allah, sungguh celaka orang yang bertemu dengan Ramadan. Ya, sampai Ramadan berakhir, pergi, dia tidak mendapatkan ampunan. Sungguh malang. Ramadan datang untuk mendapatkan ampunan. Di bulan Ramadan pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nilai amal ibadah yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Ibadah yang sunat dinilai seperti melaksanakan yang wajib di luar bulan Ramadan. Ya kan? Banyak kemuliaan-kemuliaan yang akan didapatkan selama bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Malamnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun di malam Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap ridha Allah, diampuni dosa yang berlalu. Nah, ikon. Sudah model itu kece Nabi, tapi ternyata ada orang tidak mendapatkan manfaat dari Ramadan. Habis hari terus berlalu, siang dan malam dilewatinya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Amin, kata Nabi. Dan apabila
Sungguh celaka seseorang bila mendengar namamu tidak mengucapkan salawat. Amin. Maka Bapak Ibu, kalau mendengar ucapan Nabi Muhammad atau disebut nama Nabi, maka jawablah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Maka penting awak kini sebelum Ramadan datang, kita pelajari, kita pahami apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, yang jelas pertama, awak di bulan Ramadan perbanyak membaca Quran. Di bulan Ramadan biasakan baca Quran. Karena orang yang tahlil Quran dirindukan surga. Di bulan Ramadan lah turunnya Al-Quran. Maka sungguh sia-sialah hidup awak. Waktu-waktu awak berlalu di pagi hari, siang hari, malam hari tidak baca Quran. Rugi banget. Maka Bapak Ibu, kita luangkan waktu membaca Quran di rumah. Jadikan rumah kita sebagai tempat baca Quran. Ya. Ajak istri, ajak suami, ajak ayah, ajak ibu, ajak kakek, ajak nenek, ajak cucu, menantu, mertua. Yuk sama-sama baca Quran. Berkeliling, bertadarus, baca, anak baca, awak menyimak, cucu membaca, awak menyimak, laki membaca, awak menyimak, bini membaca, awak menyimak. Taruh, tiap malam awak baca Quran tu. Luangkan waktu sebentar. Bisa di pagi hari baca pagi. Oh, tidak bisa di siang hari, buat di siang hari. Tidak juga bisa buat di sore hari. Tidak juga bisa di malam hari. Tidak juga di tengah malam. Baca Quran. Nah, model itu sistem awak membaca Quran dengan sistem talqin Bapak Ibu. Ya, dibaca oleh ayah, anak-anak menyimak. Beko anak membaca, yang lain menyimak. Masing-masing membaca. Tidak hanya sekedar di masjid awak membaca secara bersama-sama dengan jamaah. Sehingga lupa yang di rumah. Cara awak memelihara diri dan keluarga, termasuk mengajak anggota keluarga awak yang ada di Languang, seluruh anggota yang ada sekitar 20 rumah tangga ini, tiap malam terdengar bacaan Al-Quran di rumah masing-masing. Terdengar bacaan Al-Quran si anak, si cucu, si kakek, si nenek, si ayah, si ibu, si suami, si istri, menantu, mertua. Terdengar baca Qurannya. Senang perasaan awak. Maka rumah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpeliharalah dia daripada perbuatan yang tercela. Al-Quran merupakan bacaan yang mesti kita istimewakan di bulan Ramadan ini. Maka Bapak Ibu, persiapkan Qurannya. Ya, kita beli Quran. Jangan diambil Quran masjid, lalu dibawa pulang. Ya iko. Kalau ada beberapa Quran, takut siapa mengambilnya kemarin tu. Dibawa. Jangan. Kita beli Quran satu, tiap-tiap rumah itu ada Quran awak seorang-seorang. Ya, sehingga rumah awak berkah. Harga Quran hanya 50.000, sedangkan paket 50.000 bisa dibeli. Kok Quran tak beli dia awak di rumah seorang-seorang. Itu kita wali baca. Oh, anda pandai baca tu. Dengar. Tapi tu. Cucu nak baca. Jangan hanya lihat pusar kaset aja. Ini kan permainan zaman sekarang ingin mudah saja. Lihat di WA salah, baca, dengar. Tidak. Bila awak pandai kalau tidak dibaca? Malu awak. Kau cucu membaca, awak dah pandai. Tidak usah malu, bacalah. Jadi ini Pak Ibu, sebelum Ramadan datang, kita persiapkan Quran kita masing-masing. Karena ini pedoman kita. Quran itu kitab suci kita. Yang mesti kita muliakan, kita hargai. Apalagi di bulan turunnya Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu seayat, 2 ayat, 3 ayat. Diulang-ulang baca. Satu huruf saja dibaca, dapat kebaikan 10
dalam keadaan tidak bauduk itu. Apalagi bauduk. Apalagi dalam solat dibaca. Lebih banyaklah pahala yang akan dapat. Maka ibu-ibu yang saya hormati dan juga bapak-bapak, kita perbanyak baca Quran mulai kini, mulai malam. Kemudian yang selanjutnya kita persiapkan juga dana kita. Kita siapkan piti. Untuk apa piti? Di bulan Ramadan paralu tidak piti itu. Paralu bana. Paralu kalau dulu peko setelah dikaji, tidak mulai kini dipersiapkan. Jangan nanti, kini siap-siapkan. Sebab sebelum Ramadan awak bakar rajo cari piti. Yang ke sawah lah. Yang ke ladang lah. Yang kerambaikan lah. Yang ke manggalih lah. Piti dicari, dikumpulan. Sampai nanti bulan Ramadan datang, awaklah siap sedia. Biaya untuk berbuka bersama, ya kan? Lalu awak impakkan sebagian lagi perbukaan kepada masjid-masjid, musola, surau. Diajak orang-orang masyarakat awak, yuk berbuka bersama awak. Maka awak agih tadi perbukaan awak ke orang. Itu bapak ibu dah tanggung pahalanya. 10 orang saja misalnya sehari. 10 orang sehari awak perbukaan orang. Nah, 10 kali 30 beratus. 300 orang puasa, pahala puasa orang dapat awal. Walaupun hanya satu biji kue, kan tak mahal. Dia kan 1,000 atau cik ikut sah, kan 500 kan. 10 ikut WA. Alai. Siapa memberikan perbukaan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala sebanyak pahala puasa orang yang berbuka dengan pemberiannya. Jadi kita mesti cerdas. Ya, kita mesti cerdas. Kita cari peluang-peluang untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah dengan cara berbagi. Maka tentu kan kalau awak tidak punya piti tidak bisa dong. Maka kini awak cari piti. Begitu juga Pak Ibu. Kita siapkan impak sedekah kita. Terutama zakat fitrah. Di bulan Ramadan lah kita akan membayar zakat fitrah kita. Selesai bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, di malam 1 Syawal, wajiblah bagi seorang muslim untuk membersihkan dirinya dari perkataan sia-sia selama bulan Ramadan. Dia bayarkan zakatnya. Jangan beko nanti setelah beko menjelang puasa berhutang jadinya. Cari tempat berhutang, datang ke rentenir minta tolong berhutang lah untuk itu bayar zakat. Ada begitu kasus di kau tidak ada doh. Tapi lain ngiri kali. Untuk beli tembak-tembak sama anaknya disahkannya. Tembak-tembak, pistol, baju rayu ala disiapkan saudonya. Tapi zakat fitrah tidak bisa. Jadi Bapak Ibu inilah yang mesti awak persiapkan menjelang Ramadan datang. Kita persiapkan bekal kita. Pertama, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa dan pengharapan supaya Allah mudahkan kita dalam ibadah di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kita mesti berdoa ibu-ibu. Tak bisa awak melakukan perbuatan baik itu kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka ada doa diajarkan oleh Nabi kepada Muaz. Muaz suatu hari didatangi Nabi. Hai Muaz, wallahi, ya Muaz, wallahi, demi Allah aku cinta padamu. Demi Allah aku cinta padamu. Demi Allah aku cinta padamu ya Muaz. Begitu bana sayangnya Nabi ke Muaz yang menjadi gubernur yang akan berangkat ke Yaman. Jangan kamu tinggalkan bacaan doa selesai solat. Yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
baca doa tu, minta ke Allah. Ya Allah, tolonglah saya ini untuk selalu berzikir padamu. Tolonglah saya untuk tidak lupa kepadamu. Jangan itu. Minta tolong ya Allah. Kalau tidak ditolong, tidak bisa Pak. Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa beribadah dengan baik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, awak itu berbanyak doa menjelang Ramadan datang. Karena awak tidak bisa menjamin bisa puasa. Ya, so puasa apa bisa? Tidak, belum tentu lagi. Awak biasa ke masjid bisa, awak tarawih, belum tentu bisa awak lagi. Awak baca Quran lah, dia cuba, kau agak sejam 2 jam bisa lah, aman tu. Tidak bisa juga tu. Beko awak berzakat, awak bersedekah, awak bantu orang. Indah itu hanya angan-angan kita tu. Ya kan? Tapi mesti ada bantuan dari Allah. Maka bermohonlah kepada Allah setiap selesai ibadah solat kita, minta yang 3 tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu agar aku menjadi orang yang selalu berzikir dan menjadi orang yang selalu bersyukur dan orang yang senantiasa beramal dengan baik, beribadah dengan baik. Hubungan kita dengan Allah perbaiki. Kemudian hubungan kita sesama kita tadi perbaiki lagi Pak Ibu. Dengan ayah kita, dengan ibu kita, kakek nenek kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, kita perbaiki. Terus kita sambung hubungan. Dengan kakak kita, dengan abang kita, dengan adik kita, dengan mertua kita, dengan menantu kita, dengan cucu kita, dan juga dengan tetangga-tetangga kita. Sehingga awak masuk Ramadan dalam keadaan senang hati. Tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa yang menjanggal di hati tu. Tidak ada tu. Senang saya mencari orang jadinya. Senyum tiba mencari orang. Apa tiba? Tiba lagi malih awak. Ni ada tu Tu ada sandalnya. Nampak sandalnya dah tibanya lagi. Karena ada yang mengganjal perasaan. Tapi kalau tidak ada itu ibu, insya-Allah puasa awak pun terasa nikmat. Baca Quran itu pun rasa lama. Ya, solat tahajud kita atau solat tarawih kita akan berasa nikmat. Apabila hubungan awak sesama awak terbina dengan baik. Kemudian kita ilmui tadi dah kita ilmui apa? Puasa, baca Quran, berzikir, solat tarawih, solat witir, tengah malam kita bangun, baca Quran lagi, berdoa lagi, dan beristighfar lagi sampai waktu sahur datang. Kita bersahur, berniat sungguh-sungguh puasa. Kita tahu rukun puasa berapa, kita tahu. Yang membatalkan puasa apa, kita tahu. Yang merusak puasa itu kita harus tahu. Sehingga selesai Ramadan, kita berhasil menjadi hamba yang suci, hamba yang fitrah, hamba yang takwa. Kita ilmu tentang puasa tadi. Dan kemudian Quran kita siapkan. Ya, kita siapkan Quran kita. Anak kita, cucu kita, menantu kita, masing-masing punya Al-Quran. Jangan mengandalkan yang ada di HP saja. Jangan hanya mengandalkan suara yang ada di HP. Tapi kita baca. Dan terakhir Bapak Ibu, di bulan Ramadan yang akan datang, persiapkan bekal kita tadi. Uang kita untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat, maupun zakat mal atau zakat fitrah. Jadi inilah mungkin ya sedikit waktu yang bisa kita sampaikan pandangan secara umum. Pentingnya kita menyambut Ramadan dengan perasaan gembira. Tentunya sebagaimana dalam hadis menyebutkan, siapa yang hatinya gembira, senang menyambut datangnya Ramadan, diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi dia merupakan fadilah, keutamaan, motivasi agar kita semangat menyambut Ramadan
di akhir Ramadan nanti, di akhir bulan Sa'ban ibu, awak tidak perlu harus mandi-mandi ke lubuk ibu ya. Tidak usah pai balimau doh. Tidak ada syariatnya anjurannya untuk pai balimau. Bali limau macam-macam Pak kan. Lalu pai ke lubuk macam-macam lubuk tidak usah. Tapi kalau ingin mandi juga mandi tapi masing-masing sajalah. Ya kan? Sehingga di malam pertama awak sembahyang tarawih, mari kita ramaikan masjid kita. Mari kita ramaikan surau-surau kita. Mari kita ramaikan musola-musola kita. Solat tarawih berjamaah dan solat witir dan juga tadarus setiap malam. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.